Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Baru Channel. Pada video kali ini kami akan membahas pembahasan soal CPNS ya mengenai TWK tes wawasan kebangsaan tentang kebangsaan dan pembukaan UUD 45. Jadi mungkin di sini agak sering muncul lah pembahasan tentang materi kebangsaan dan pembukaan UUD 45. Seperti itu. Oke, kita langsung ke soal ya teman-teman. Oke, soal yang pertama. Bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. Hal tersebut merupakan teori kebangsaan yang dikemukakan oleh A. Ernest Renan, B. Soekarno, C. Frederick Ratzel, D. Hans Kohn, E. Muhammad Yamin. Jawabannya adalah Hans Kohn. Gimana pembahasannya? Jadi pada teori kebangsaan di sini itu ada beberapa pengemuka lah yang memberikan suatu pendefinisian kebangsaan itu apa. Jadi yang pertama itu Hans Kohn, yang kedua Ernest Renan, yang ketiga Frederick Ratzel, dan berdasarkan Pancasila. Nah, gimana menurut Hans Kohn? Jadi Hans Kohn itu mendefinisikan itu kebangsaan itu merupakan persamaan wilayah dan ras. Jadi kuncinya ini teman-teman. Jadi aslinya itu Hans Kohn itu menyatakan pernyataan itu panjang sekali, tapi intinya saya rangkum di sini tuh merupakan persamaan wilayah dan ras. Oke. Untuk Ernest Renan itu kebalikan dari Hans Kohn. Itu bukan wilayah dan ras. Jadi intinya kalau di soal tidak mendefinisikan suatu wilayah dan ras itu mengarahnya pengertian dari Ernest Renan seperti itu. Yang ketiga, Frederick Ratzel. Frederick Ratzel itu menyatakan kebangsaan itu merupakan hubungan geografis. Jadi di definisinya itu menghubungkan ke suatu geografis seperti itu. Nah, berdasarkan Pancasila itu majemuk tunggal. Apa sih majemuk tunggal? Oke. Majemuk tunggal di sini itu ada berapa kesatuan. Jadi namanya juga majemuk ya, itu kan banyak ya. Tunggal itu satu. Jadi kesatuan yang terdiri dari beberapa variabel. Misalkan kesatuan sejarah, nasib, kebudayaan, wilayah, dan kerohanian. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah Hans Kohn. Karena merupakan persamaan bahasa, ras, agama, dan peradaban. Itu persamaan wilayah dan ras. Itu. Lanjut ke soal yang kedua. Pada tab MPRS nomor 20 MPRS tahun 66, hubungan pokok pikiran pembukaan UUD 45 yang ketiga dengan Pancasila terdapat pada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah D4. Jadi kan di pembukaan UUD kan itu ada 4 alinea ya teman-teman, atau 4 pokok pikiran lah. Di situ setiap alinea atau setiap pokok pikiran itu mempunyai hubungan dengan sila di Pancasila. Oke, kita hubungkan ya. Di sini saya coba rangkum jadi biar teman-teman bisa hafal cepatnya. Rumus cepat pembukaan UUD 45 dengan Pancasila. Saya tetap MPRS nomor 20. Di sini teman-teman. Jadi untuk pokok pikiran pertama itu mencakup sila ketiga. Untuk yang kedua itu sila kelima. Pokok pikiran ketiga itu sila keempat. Dan pokok pikiran keempat itu sila 1 dan 2. Jadi rumusnya adalah 3, 5, 4, 1, dan 2. Jadi yang teman-teman hafalkan cukup ini saja. Jadi 3, 5, 4, 1, dan 2. Jadi otomatis 3 itu 1, 5 itu 2, 4 itu 3, 1 dan 2, dan itu pokok pikiran keempat. Jadi ini yang teman-teman yang harus dihafalkan atau di luar kepala lah. Kalau nanti ada soal yang keluar, teman-teman tinggal langsung jawab berdasarkan rumus ini. Seperti itu. Oke, lanjut soal yang ketiga. Bangsa merupakan suatu keadaan dalam masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah yang sama dan patuh terhadap kekuasaan tertinggi ke dalam dan keluar. Yang merupakan pengertian bangsa secara A. Sosiologis, B. Politis, C. Antropologis, D. Sistematis, E. Etimologis. Jawabannya adalah kualitas. Gimana kita bisa membedakan antara sosiologis antropologis terhadap narasi itu? Kita ada beberapa ringkasannya teman-teman di sini.
Jadi kalau kita uraikan, sosiologis itu mengenai sosial kemasyarakatan. Apakah di soal di sini mendefinisikan suatu sosial kemasyarakatan? Tidak. Oke, yang ketiga, antropologis. Antropologis itu mengenai umat manusia, itu fisik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, misalkan adat istiadat seperti itu. Apakah di sini menyatakan atau mendefinisikan suatu fisik dan budaya? Tidak. Yang keempat, sistematis. Sistematis itu merumuskan secara logis. Jadi misalkan suatu sistematis itu misalkan wilayah negara itu terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan, itu kan sistematis ya. Nah, kalau etimologis itu asal usul kata, misalkan Pancasila itu terdiri dari panca dan sila seperti itu. Nah, kalau politis itu masyarakat yang diikat oleh kekuatan politik, yaitu negaranya. Ketika ada kata otomatis kan di sini kan setara dengan patuh ya, patuh suatu pemerintahannya. Nah, di sini otomatis ketika ada soal nomor 3 ini ada kata patuh terhadap kekuasaan tertinggi, otomatis dia pasti mengarah ke politis. Karena politis itu pengertiannya adalah masyarakat yang diikat oleh kekuatan politik. Jadi kita harus patuh terhadap pemerintah itu sendiri. Jadi jawabannya adalah politis. Lanjut soal yang keempat. Secara antropologis, bangsa merupakan suatu persekutuan manusia yang memiliki kesamaan dalam hal berikut kecuali A. Ras, B. Keyakinan atau agama, C. Kebudayaan, D. Bahasa, E. Tujuan. Jawabannya adalah E. Tujuan. Oke, kita bahas. Antropologis itu kan tadi kita jelaskan umat manusia yang berupa fisik dan budaya. Nah, kalau kita reduksi terhadap jawaban yang ada, A. Ras, itu masih mencakup di budaya. Keyakinan itu masih berhubungan dengan fisik. Fisik itu dalam artian bukan fisik manusia ya, tapi fisik kegiatannya atau kepercayaannya seperti itu. Nah, kebudayaan itu larinya ke budaya ini sendiri. Bahasa itu hubungannya ke fisik dan budaya. Itu kan suatu komunikasi atau bahasa yang sering digunakan setiap hari seperti itu. Jadi yang bukan merupakan antropologis adalah tujuan. Jadi itu teman-teman. Lanjut soal yang kelima. Pembukaan UUD 45 merupakan suatu penyebab adanya batang tubuh UUD 45. Sehingga hubungan pembukaan UUD 45 dengan batang tubuh UUD 45 bersifat A. Formal, B. Fundamental, C. Material, D. Organis, E. Kausal. Jawabannya adalah kausal. Pembahasannya, kausal itu tersendiri kan artinya kan asal mula dan penyebab. Kita lihat pernyataan di soal itu. Pembukaan UUD 45 merupakan suatu penyebab adanya batang tubuh. Jadi di sini ada kata penyebab. Otomatis kan penyebab itu kan asal usul ya. Nah, jawabannya adalah kausal. Jadi asal usul. Otomatis formal itu salah, fundamental salah, material salah, organis salah. Jadi kita teman-teman kita harus baca dulu secara teliti, secara jeli untuk narasi di soal itu. Oke teman-teman, sekian video TWK kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like untuk jika suka video ini, silakan share ke bagian teman-teman kalian yang membutuhkan untuk persiapan tes. Silakan share ke teman-teman kalian semuanya, dan jangan lupa subscribe agar kami terus berkembang, jalan kami berkembang, dan kami tetap semangat dan terus bersemangat untuk membuat video pembahasan soal-soal. Insya Allah kami istiqomah untuk membagi tentang pembahasan soal-soal seperti itu. Jadi sekian dari Guru Baru Channel. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.